Setelah penerbangan yang berjam-jam, pilot berbicara melalui headset aviasi. Kita sudah mendekati lokasi. Ia memberi sinyal pada ketiganya. Membuka pintu pesawat, Miles, Wisnu, dan Olive menoleh satu sama lain dan menganggukkan kepala mereka. Untuk terakhir kalinya, Pak Guntur memberi aba-aba pada mereka sebelum turun. Berhati-hatilah, kita hanya memiliki waktu 1 jam untuk menyelamatkan Nyonya Andrea. Dan setelah itu, kita keluar dari kapal. Untuk bosnya, biar aku yang menanganinya. Olive, kamu tanam di dalam ruang mesin. Dan Wisnu, selamatkan Nyonya Andrea. Mengerti? Ya. Pak Guntur mengawasi Wisnu yang terjun pertama diikuti oleh Olive. Yah, mari kita akhiri semua ini. Ucapnya dalam hati sebelum terjun dari pesawat. Wisnu mendarat di salah satu tower komunikasi. Secepatnya ia melepas parasutnya lalu memakai masker hitam. Penampilannya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah hitam, membuatnya leluasa bersembunyi di dek. Dia melihat ada 2 kapal yang lain. Dari jauh terlihat pasukan Baskoro yang mulai melakukan ke kapal. Ini artinya yang sesungguhnya sudah dimulai. Sementara Olive mendarat di dek sebelah barat. Melepaskan parasutnya, ia diam-diam menyelinap masuk ke ruang mesin di bagian bawah. Pak Guntur mendarat di bagian belakang kapal, lalu bergegas menuju ke kamar Sophie. Saat berjalan melewati koridor, Wisnu bersembunyi ketika mendengar 2 orang anak buah Hendrik yang tengah mengobrol. Kapal tersebut sangat besar dan terdapat ratusan kamar di sana. Mustahil bila dia bisa menemukan Andrea dalam waktu 1 jam. Dengan cekatan, dia melibas salah satu dari mereka. Sementara satu yang lain dipaksanya untuk menunjukkan di mana kamar Andrea. Membuka pintunya perlahan, Wisnu tidak bisa melihat apa-apa karena sangat gelap di sana. Tiba-tiba dia merasa ada orang yang berdiri di belakangnya. Dengan satu kakinya ditendangnya orang itu tepat mengenai dadanya. Tepat saat itu orang yang di depannya lepas dan mencoba menyerangnya. Dalam kedipan mata, 2 orang tadi berhasil dilumpuhkan oleh Wisnu. Ceklek. Ruangan tersebut seketika menjadi terang ketika seseorang menghidupkan lampunya. Wisnu melihat sebuah sangkar raksasa di mana Andrea dikurung di sana. Sandra berjalan dari sudut kamar seraya bertepuk tangan. Gadis itu mendekat ke arah Andrea. Wisnu, oh my, jadi kamu yang pertama datang ke sini untuk menyelamatkannya. Kalian memiliki hubungan yang spesial ya? Hah? Kelakarnya. Sandra menarik rambut Andrea dengan kasar, membuatnya duduk. Tubuhnya terlihat sangat lemah, dan kedua pipinya merah, serta ada darah di ujung bibirnya. Melihat kondisi Andrea membuat Wisnu semakin geram. Mengeluarkan, ia mengarahkannya pada Sandra. Oh Wisnu, kamu tidak boleh menjadi anak nakal loh. Gadis itu tertawa kecil saat ujung Rama tepat menyentuh kepala belakangnya. Turunkan, ucap Rama serius. Tidak memiliki pilihan lain, Wisnu menurunkan, lalu menendangnya sedikit menjauh. Berapa orang yang kamu bawa ke sini? Tanya Rama lagi.
Kamu takut pada kami sekarang. Dasar. Wisnu tersenyum sinis. Kamu pikir aku takut padamu? Kamu hanya kecoa di sini. Oh ya, kita lihat siapa yang jadi kecoa sekarang. Wisnu membalikkan badannya, lalu dengan cepat menendang tangan Rama, membuat yang ada di tangannya terlempar. Terjadi pertarungan yang sengit di antara keduanya. Sementara Sandra yang menyaksikan mereka melihat kuku-kukunya. Sayang, cepat. Aku sudah capek loh. Setelah itu aku akan orang tercintanya ini. Wisnu dengan kilat mengambil di sepatu bootnya dan melemparnya ke arah Sandra. Itu mengenai pipinya sampai berdarah. Berkata sekali lagi, lehermu yang berikutnya. Rama shock melihat kekasihnya yang diserang. Dengan satu tendangan yang keras mengenai kepalanya, Rama jatuh tidak sadarkan diri. Wisnu segera berlari ke dalam sangkar. Minggir, atau kamu cari. Tatapan matanya sangat dingin pada Sandra. Wisnu melepaskan jaketnya, kemudian memakaikannya pada Andrea sebelum menggendongnya keluar dari kamar itu. Beberapa pasukannya yang baru sampai di depan kamar memberikan hormat padanya. Tangkap mereka, perintahnya. Andrea yang masih menangis ketakutan di gendongan Wisnu. Tenanglah, aku ada di sini. Maaf, aku sudah meninggalkanmu sebelumnya. Sudah, jangan menangis. Kemudian ia menekan tombol earphone Bluetooth-nya. Misiku selesai. Olive tiba di sebuah ruangan yang di sekelilingnya adalah baling-baling yang besar. Menolehkan kepalanya, ia mengamati ruangan tersebut. Matanya tertuju pada sebuah kotak kontrol. Aha, akhirnya aku menemukanmu. Dia tersenyum dan mendekati kotak itu. Ia meletakkan tas punggungnya lalu mengeluarkan sebuah device yang diberikan Andre padanya. Ini adalah tipe terbaru. Ketika ingin menanam, itu ada suara dari belakang. Apa yang kamu lakukan di sini? Hai, tikus kecil. Pria berpostur tinggi besar itu lalu melempar tubuh Olive dengan satu tangannya sampai ia terpental mengenai dinding. Olive yang terlempar dengan keras merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia memasukkan kembali device Andre ke dalam sakunya, lalu berlari ke arah pria itu. Yo, raksasa, mau main-main dulu denganku, hah? Ucapnya. Mendaratkan kakinya di salah satu tiang penyangga sebagai pijakan, ia berusaha melawan. Tapi lagi-lagi pria tersebut membanting tubuh Olive sampai ia terjatuh ke lantai. Ah, cemen, beraninya sama perempuan. Ucap Olive sembari berdiri kembali. Kamu itu bukan perempuan, tapi cacing. Olive tertawa mendengar ucapan pria itu. Tadi dia menyebutnya tikus dan sekarang cacing. Menghela nafas, Olive dengan cepat memutarkan tubuhnya dan mengeluarkan dua mengenai anak buah Hendrik tersebut. Maaf men, aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain-main denganmu sekarang. Bye. Saat ingin menanam kembali, ia menerima pesan dari Wisnu. Misiku juga sudah selesai, jawabnya dengan tersenyum. Dia mengklik tombol on pada device itu sebelum meninggalkan ruangan mesin. Tuan Besar, pasukan dari Baskoro.
sudah mengepung 2 kapal kita yang lain. Seorang pria melaporkan pada Rama. Pria tersebut terlihat gugup di hadapan bos besarnya. Potong wanita itu dan kirimkan pada ayahnya, ucap Hendrik dengan suara dinginnya. Tapi Tuan Muda dan Nona Sandra sedang berada di sana sekarang. Jadi mereka main-main dengannya. Oh, biarkan saja kalau begitu. Pasti wanita itu yang memberitahu mereka. Siapkan pasukan. Hendrik berdiri dan keluar dari ruangannya, diikuti beberapa pasukan elitnya. Miles berjalan lurus ke sebuah kamar yang dia yakini adalah kamar Sophie. Pintu kamar tersebut memang sengaja tidak dikunci oleh pemiliknya sehingga ia bisa langsung masuk ke dalam. Duduk di sofa sembari tersenyum, ternyata Sophie sudah menunggu kedatangannya. Black, bagaimana kabarmu? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Sophie, mengapa kamu tidak mengatakan padaku tentang konsekuensi menjadi bos selama ini? Miles berjalan mendekatinya. Tersenyum, ia berkata kembali. Sudah kukatakan padamu sebelumnya kan, Black? Untuk menghancurkan mereka bukan pekerjaan yang mudah. Dan juga ayahku yang memulai semuanya ini. Jadi sebagai putrinya, aku memang pantas mendapatkan hukuman. Katakan padaku, apa ada cara lain untuk mengeluarkan chip itu dari tubuhmu? Aku akan membantumu, Sophie. Miles menatap Sophie dengan tatapannya yang lembut. Mata Sophie mulai berkaca-kaca. Dia menggelengkan kepalanya. Dengan lirih ia berkata kembali dengan suara yang sedih. Selama 20 tahun, aku terus mencari cara untuk bisa hidup. Tapi semakin lama, aku semakin takut. Biarkan aku pergi dengan tenang, Black. Sophie mengeluarkan sebuah yang sudah disimpannya selama 20 tahun yang lalu. Nah, gunakan ini. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia memberikan itu pada Miles. Memegang tersebut, hati pria setengah baya itu berguncang hebat. Dia sudah menganggapnya seperti adik kandungnya sendiri. Namun sekarang ia harus menjalankan misinya.